Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Kali ini kita bertemu lagi di perkuliahan asinkronus di mata kuliah kewarganegaraan, yaitu di pertemuan ke-11 dengan materi hakikat agama dan kebebasan agama. Hakikat agama bervariasi dari satu keyakinan ke keyakinan yang lainnya, tetapi pada umumnya melibatkan kepercayaan pada kekuatan atau entitas ilahi, serangkaian ajaran moral atau etika, serta praktik spiritual atau ritual. Sedangkan kebebasan agama adalah hak asasi manusia yang fundamental yang melindungi individu untuk memiliki keyakinan agama atau kepercayaan spiritual, serta hak untuk mengamalkan keyakinan tersebut tanpa diintimidasi atau ditekan dari pemerintah atau kelompok lain. Hakikat agama dan kebebasan agama adalah dua konsep yang sangat penting dan seringkali menjadi fokus perdebatan dalam konteks sosial, budaya, dan politik. Pada pertemuan kali ini, kita akan mencoba mengulas sedikit mengenai pengertian dan hakikat agama, definisi menurut beberapa ahli, diskursus dan praktik keagamaan, unsur-unsur agama, fungsi agama, hubungan agama dan negara di Indonesia, dan era Soeharto, babak baru hubungan Islam dan negara. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian dan hakikat agama. Agama adalah kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Hidup, yang berkehendak, dan yang mengatur alam semesta. Sedangkan hakikat agama adalah keyakinan akan adanya Tuhan yang berkuasa, yang dipatuhi oleh hambanya, Tuhan yang menyampaikan ajarannya lewat wahyunya kepada manusia. Selanjutnya adalah definisi menurut beberapa ahli. Durkheim memandang agama sebagai suatu kompleks sistem simbol yang memungkinkan terwujudnya kehidupan sosial dengan cara mengekspresikan dan memelihara sentimen-sentimen atau nilai-nilai dari masyarakat. Sedangkan Harun Nasution mengatakan bahwa unsur yang paling penting dalam agama adalah percaya akan adanya kekuatan gaib. Sedangkan Glock dan Stark mengatakan agama adalah sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai, dan sistem perilaku yang terlembaga yang semuanya berpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai yang paling maknawi. Selanjutnya adalah diskursus dan praktik keagamaan. Ada 9 peta tentang persebaran dan populasi agama di dunia ini yang dapat dijelaskan. Yang pertama adalah kategori, yaitu maksudnya adalah beberapa akademisi telah mempelajari dan telah membagi agama menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama adalah agama-agama dunia, ya, sebuah istilah yang mengacu pada transkultural, yaitu agama internasional. Yang kedua adalah agama pribumi, yaitu yang mengacu pada yang lebih kecil, yaitu budaya tertentu atau kelompok agama-agama tertentu. Dan yang terakhir adalah gerakan-gerakan keagamaan baru yang mengacu pada agama baru yang baru berkembang. Yang kedua adalah kelompok agama, yaitu ada 5 kelompok agama terbesar menurut jumlah penduduk dunia, yaitu Kristen, baik itu Katolik maupun Protestan, Islam, Buddha, dan Hindu. Yang ketiga adalah kekerasan, maksudnya adalah kritik terhadap agama yang menggunakan kekerasan untuk mempromosikan tujuannya. Yang keempat adalah sains, yaitu ilmu agama menurut praktisi agama bisa diperoleh dari para pemimpin agama, teks-teks suci, kitab suci, atau wahyu pribadi. Yang kelima adalah hewan kurban. Maksudnya adalah bentuk-bentuk pengorbanan yang telah dipraktekkan dalam banyak agama di seluruh dunia dan telah muncul historis di hampir semua budaya. Yang keenam adalah sekularisme dan tidak beragama.
Maksudnya agama menjadi urusan hak pribadi, tidak beragama menggambarkan absen terhadap agama apapun, sedangkan anti agama menggambarkan oposisi aktif atau keengganan terhadap agama pada umumnya. Yang ketujuh adalah kritik agama, dan yang kedelapan adalah kerjasama antar agama, yaitu penggunaan dialog antar agama sebagai cara untuk memecahkan konflik etnis, politik, atau bahkan agama, yaitu dengan cara rekonsiliasi. Yang terakhir adalah cara beragama. Dalam praktiknya, cara beragama dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama adalah tradisional, formal, rasional, metode pendahulu, yaitu cara beragama berdasarkan penggunaan akal dan hati atau perasaan ya, yang dibawa oleh wahyu. Selanjutnya adalah unsur-unsur agama. Harun Nasution mengemukakan bahwa adanya 4 unsur yang terdapat dalam agama, yaitu yang pertama adalah kekuatan gaib, yaitu manusia merasa dirinya lemah dan hanya kepada yang gaiblah sajalah dia meminta pertolongan. Yang kedua adalah keyakinan manusia bahwa kesejahteraannya di dunia ini dan hidupnya di akhirat tergantung pada adanya hubungan baik dengan kekuatan yang dimaksud. Yang ketiga adalah respon yang bersifat emosional dari manusia. Dan yang terakhir adalah paham adanya yang kudus atau suci dalam bentuk kekuatan gaib, dalam bentuk kitab yang mengandung ajaran-ajaran agama yang bersangkutan, dan dalam bentuk tempat-tempat tertentu. Oke, selanjutnya fungsi agama. Fungsi agama dalam masyarakat bisa dikenali berdasarkan prakteknya, yaitu pertama adalah edukatif, penyelamat, penyedia rasa damai, sosial kontrol, pengikat rasa solidaritas, transformatif, kreatif, dan sublimatif. Sedangkan fungsi agama bagi individu adalah sumber nilai dalam menjaga kesusilaan. Agama menjadi wadah untuk mengatasi frustasi, dan agama menjadi media pemenuhan pengetahuan. Selanjutnya adalah hubungan agama dan negara di Indonesia. Kita tahu bahwa ada 6 agama besar yang paling banyak dianut di Indonesia, yaitu pertama adalah Islam, Kristen, Protestan atau Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Interaksi negara dan agama, khususnya dalam agama Islam, masih menjadi perdebatan panjang dan intensif di kalangan para pakar Muslim. Hubungan Islam dan negara modern secara teoritis dapat diklasifikasikan ke dalam 3 pandangan, yaitu integralistik, simbiotik, dan sekularistik. Oke, sebelum masuk ke materi yang terakhir, ada beberapa pertanyaan atau bahan diskusi yang kalian harus jawab ya di forum, yaitu yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan hakikat agama dan bagaimana agama mempengaruhi kehidupan manusia. Yang kedua adalah jelaskan konsep kebebasan beragama menurut pandangan internasional dan bagaimana pelaksanaannya di Indonesia. Dan yang terakhir adalah analisa bagaimana prinsip kebebasan beragama dapat berkontribusi terhadap perdamaian dan keharmonisan sosial. Ya, jadi itu adalah 3 pertanyaan yang kalian harus jawab di forum. Oke, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu era Soeharto, babak baru hubungan antara Islam dan negara. Kita ketahui bahwa naiknya Presiden Soeharto melahirkan babak baru hubungan Islam dan negara di Indonesia. Pola hubungannya antara keduanya secara umum dapat digolongkan ke dalam 2 pola, yaitu antagonistis dan akomodatif ya. Hubungan antagonis antara negara Orde Baru dengan kelompok Islam dapat dilihat dari kecurigaan dan pengekangan kekuatan Islam yang dilakukan oleh pemerintah Orba. Sikap serupa merupakan kelanjutan dari sikap kalangan nasionalis sekuler terhadap kelompok Islam, khususnya di era 1950-an
Dan juga lalu pada pertengahan 1980-an merupakan awal perubahan hubungan Islam dan Orde Baru. Hal ini ditandai dengan lahirnya kebijakan-kebijakan politik Presiden Soeharto yang dinilai positif bagi umat Islam, yaitu antara lain kebijakan dalam bidang pendidikan dan keagamaan, serta kondisi dan kecenderungan akomodasi umat Islam itu sendiri. Oke, demikian materi yang singkat ya yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Seperti sebiasa, mudah-mudahan kalian tidak puas dan penasaran terus mengeksplor beberapa dari referensi yang ada maupun dari referensi-referensi yang ada di media-media lain. Oke, saya akhiri, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.